Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini IMM Teknik ngundang salah satu ketua umum yang baru dilantik, baru ya, 2000 berapa tuh? 2021, yaitu Ketua Umum Muhammad Iqbal. Siapa? Iqbal Pak. Iqbal Fadil ya. Oke, gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah, baik. Untuk kader IMMPT juga, makasih sebelumnya sudah memberi kesempatan ya untuk hadir di sini dan tanya balik lah ke kader IMMFT gimana kabarnya juga. Untuk kita selalu ber-IMM, semoga sehat juga ya. Alhamdulillah, dari kader IMMFT sehat, sehat-sehat semua. Walaupun adalah sedikit goncangan-goncangan plus minus ya. Tapi alhamdulillah kita masih baik, sehat walafiat. Oh ya, by the way, kesibukannya apa tuh hari ini tuh? Alhamdulillah ya. Kalau memang sehat, kalau dinamika nggak apa-apa lah. Kalau di IMMFT, kalau kesibukan ditanya semenjak COVID ini kerja off dulu, sebelumnya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sekarang aktif paling kuliah dan kuliah cuman online. Wah, terlalu memang nggak ada kerjaan kita kalau karena COVID ini. Jadi mungkin memang ada yang digarap itu komunitas juga yang IC-nya anak IMM juga ya. Mungkin teman-teman tahu beberapa pasti. Nah, mungkin itu dan menghubungi orang tua setiap harinya bagaimana di perantauan sana, di kota asal sana maksudnya, saya yang di perantauan ini. Jadi kalau ditanya kesibukan ya banyak kosongnya lah gitu. Jadi terima kasih sebenarnya nih MMFT mengisi hari-hari saya ini jadi gitu. Oh ya, berarti ini baru pertama ya, pertama kali ya berarti ya. Oke, kita sebenarnya gue juga bingung juga nih kayak kita mau bahas apa, tapi kita berngalir aja. Oke, untuk kali ini kan kita mau bahas masalah-masalah yang lagi viral nih, mengenai tentang konflik ya, yang sedang lagi booming ya. Eh Sebenarnya sih kemarin gue ada briefing mengenai konflik ini, itu mengenai tentang Israel dan Palestina juga tuh. Nah, jujur gue masih sekarang itu masih bingung ya dengan konflik antara kedua negara itu. Sampai sekarang gue masih konflik karena gue jujur ini masih awam dan masih belum tahu apa-apa mengenai tentang konflik itu. Kok bisa sih maksudnya mereka saling berpecah belah cuma karena berebut hak gitu, wilayah ya. Jadi yang gue tangkap itu ini konflik perebutan wilayah sebenarnya tuh. Nah, tapi kenapa masih terus berkepanjangan? Kenapa? Karena ini masalah ini udah gak selesai-selesai gitu kan. Bahkan negara yang paling disorotin untuk membantu Palestina itu adalah Indonesia gitu. Nah, makanya kita mau berbagi sharing, maksudnya sharing aja sih. Gue jujur masih belum tahu konflik yang sebenarnya itu sebenarnya apa. Sampai eh Palestina sama Israel masih sampai sekarang itu masih terus gempur gitu, masih terus bertempur demi wilayah gitu. Oke. Ini yang belakangan ini tiba-tiba panas menurut saya karena ada kata tiba-tiba ya. Sebenarnya masalahnya udah jauh hari, dari tahun 1800-an mungkin mulainya gitu kan kalau kita lihat sejarah. Tapi bolehlah, boleh boleh saya curhat dikit ya karena memang tepatnya ya. Iya. Karena kenapa kayaknya ya Kota Tangerang ini
seketika membahas itu ke saya gitu. Kadang saya bertanya apakah muka saya kelihatan seperti konflik Timur Tengah gitu kan. Sepertinya gitu. Tapi nggak ada masalah. Kenapa saya tidak menolak atau bahkan banyak tanya balik gitu ya tentang konflik ini, dan bukan menganggap saya yang paling tahu. Tapi intinya saya memang yang mengaku sebagai umat beragama dan itu adalah Muslim. Intinya dari konflik ini kita lihat sangat kompleks betul gitu ya. Kompleks sekali. Jadi maaf nih ya kalau ngomongnya nggak seperti orang-orang sini. Kalau kalau masih ngomong memang pakai logo silakan. Karena kalau saya yang ngomong pakai begitu nanti lucu gitu. Jadi kalau kembali ke konflik tadi, ini sebenarnya konflik yang ketika kubu yang menyerang itu kita anggap dan teman-teman harus paham pengertian dulu itu. Ada kata yang sering kita dengar Zionis, ada juga negaranya Israel gitu kan, dan ada Yahudi. Teman-teman harus paham Yahudi itu adalah ras dulunya, anaknya Nabi Yakub dan saudara Nabi Yusuf itu kan Yahud, dan akhirnya sampai sekarang menjadi sebuah agama gitu. Dan itu cukup di Yahudi, setelah itu muncul Zionis. Jadi Zionis itu isinya adalah orang Yahudi yang ingin mendirikan sebuah negara. Jadi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa ini bukan agama yang memang tentang ibadah doang, tapi harus punya kontribusi terhadap sosial dan politik gitu. Gimana caranya? Ya harus ada negara dong gitu. Dan Israel adalah negaranya. Atau harus paham itu dulu gitu. Biar nggak asal sebut Zionis gitu kan atau Yahudi gitu. Bahkan Yahudi sendiri punya gerakan yang menentang Zionis. Jadi Yahudi sendiri, orang yang memang rasnya agamanya Yahudi, punya kelompok yang menentang Israel itu. Jadi jangan bingung, jangan nganggap Israel ini terpecah, jangan. Tapi memang dahulu ini adalah ras gitu, sampai sekarang agama, dan muncullah bahkan ada lambangnya itu Zionis itu organisasinya kan, yang ingin mendirikan sebuah negara gitu. Karena dia dan ingin negaranya itu berada di tanah yang dijanjikan. Berarti udah paham nih, latarnya adalah agama gitu. Tapi ketika kita lihat faktanya dengan tentu nalar kita dan melihat aslinya di sana, nggak ada agama-agamanya. Karena Palestina sendiri nggak semuanya agama Islam juga di negara Palestina itu yang dia serang gitu. Jadi latarnya agama. Nggak masuk di nalar adalah orang-orang mereka itu ada yang Zionis itu dengan latar agama mereka menganggap agama mereka mengatakan bahwa itu tanah yang dijanjikan. Kalian harus di sana. Itu yang dikatakan ribuan tahun lalu. Dan itu jadi pengalasan mereka untuk melakukan gerakan separatis sekarang gitu. Kenapa saya katakan separatis ya karena memang berlebihan. Kalau memang mau di sana harusnya kalau menurut saya nih ya, kalau jadi Yahudinya harusnya pakai hegemoni gitu. Harus pakai perlahan datangi misalnya kan buat misalnya sekolah dulu di sana. Tapi memang mereka sudah buat sekolah di tahun 1800 tuh awal pertama mereka menduduki itu mereka buat sekolah Yahudi pertama di sana gitu di negara Palestina, dan Palestina terbuka memang waktu itu. Jadi konflik ini kalau kita paparkan betul dan bahas betul itu sebenarnya terlalu kompleks. Jadi yang ingin saya bahas sebenarnya kita kita melihat konflik ini bagaimana pandangan kita gitu. Bagaimana nalar kita melihatnya, dan bagaimana ini bukan cuman jadi bahasan reaksioner gitu ketika karena ada kejadian kemarin akhir-akhir Ramadan dan kita tiba-tiba peduli gitu sebelumnya padahal kita nggak ada peduli sama sekali gitu. Kita harus paham memang di situ ajangnya, kita harus juga sambungkan mungkin dengan beberapa bolehlah dengan Al-Quran dengan hadis gitu, kita sambungkan itu ada sambungnya gitu. Kalau kata Dr. Fadul Faiz itu kalau kita paham kebenaran itu sambung menyambung itu oh iya sambung itu oh iya pas oh iya menarik gitu kan. Jadi jangan cuman di saat ini, bukan saya kritik juga apa yang telah dilakukan kita berapa hari ini atau minggu atau bulan ini, tapi maksud saya jangan cuman menjadi reaksioner saja gitu.
kedepannya harus apa-apa kita poroskan terhadap memang agama kita, dan latar kita dengan IMM tujuan juga cita-cita Muhammadiyah itu, ya tentu harus kita poroskan di situ. Tentang ini misalnya podcast bagaimana dakwah kita sampaikan dalam media hal yang baru, nah berarti kita tujukan, kita poroskan ke Islam, dan itu bisa gitu, dan itu pasti bisa. Jadi saya nggak mau memang membahas betul masalahnya gitu, karena kalau kita bahas pun bisa, tapi itu terlalu panjang dan terlalu kompleks, dan itu tadi saya jabarkan sedikit alasannya, dan kita jabarkan tiga tadi yang harus kan pahami perbedaannya, bahwa memang latar mereka agama, tapi ngelihat sekarang kondisinya itu nggak ada agama sama sekali, karena bahkan itu bisa dibilang ada proses investasi. Oh, itu lucu. Ini saya bocorkan 3,9 miliar itu US dollar Amerika memang memasok tiap tahun ke Israel. Jadi kita lihat datanya 750.000 ton misiu yang telah diledakkan Israel ke Palestina itu yang kemarin itu, yang cuman seminggu nggak salah ya, seminggu kurang, itu udah segitu. Itu yang di pandangan mata-mata orang Amerika itu ya, oh duit 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 gitu kan, meledak meledak, itu duit duit duit, duit gitu. Itu menjadi investasi mereka gitu. Jadi nggak agama kan gitu, memang udah nggak agama, maka ada sebutan ideologi baru atau bahkan agama baru, yaitu agama duit gitu, agama uang. Itu lucu, itu bagaimana pandangan mereka, memang keuntungan sudah seperti itu. Terus kita apakah cuman sekedar melihat itu dengan kebencian aja? Enggak gitu. Benci tetap dalam hati, tapi pintar itu perlu bagaimana menyikapi, dan kita ke depannya harus bagaimana bersiap, dan jangan pernah merasa kecil juga gitu. Misalnya kita kemarin itu nyumbang cuman 10.000, jangan pernah merasa kecil, karena semut yang meniup api besar di Nabi Ibrahim juga mengatakan, yang ketika diketawakan oleh cicak itu kan, ya saya bukan ingin memadamkan apinya, tapi saya ingin Allah tahu saya berada di mana gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya tegaskan, memang kalau kita menyikapi itu tentu tentu dengan pandangan. Kalau katanya untuk mengetahui kebenaran itu harus dengan mata, hati, cahaya. Jadi percuma cahaya kalau mata buta gitu kan. Percuma juga mata sesehat mungkin tapi cahaya nggak ada. Tapi percuma dua-dua itu ada tapi hati nggak dipakai, kan begitu. Mungkin begitu. Tapi kalau saya yang tangkep ya dari pembicaraan ketum Iqbal, ini yang saya tangkap tuh tadi masalah investasi tadi itu. Nah, memang sih ya kalau memang kita bicara masalah agama, memang itu udah di luar konteks itu, bukan bukan berarti untuk masalah permasalahan agama lagi, tapi itu permasalahan eh kayaknya investasi sih sebenarnya sih. Tapi untuk yang kemarin yang kejadian di bulan Ramadan itu, yang orang lagi sholat tiba-tiba diserang gitu kan. Tiba-tiba kita orang Indonesia tiba-tiba cepat respon gitu kan. Tiba-tiba namanya orang Indonesia kayak gitu ya. Cepet-cepet langsung tiba-tiba langsung eh, apa sih prihatin gitu. Tapi kalau saya lihat dari pandangan pandangan saya sendiri ya, kenapa Indonesia itu hanya melihat dari pas kejadian itu aja. Oh iya, tek, ini, oh tiba-tiba si Palestina diserang. Kita lagi sholat diserang, gitu. Tiba-tiba Indonesia gempar tuh, langsung pada berkomentar kan, bilang, ini Israel berkhianat ini kan, pastilah orang Indonesia seperti itu kan. Tapi kenapa pas hanya itu aja, maksudnya pas hanya hari itu aja, tiba-tiba orang orang-orang kita itu pada bereaksi gitu. Kemarin-kemarin kita kemana aja gitu kan? Kemana aja? Oh, karena mungkin karena ngelihatnya, oh ya ini langsung deh kita respon, kita langsung buka dana, kita langsung buka apa, buka apa namanya, buka ya buka dana lah maksudnya. Kita nyumbang buat Palestina, tiba-tiba kita langsung berpartisipasi gitu.
Tapi kalau dalam yang saya lihat itu, kenapa itu aja maksudnya. Kemarin-kemarin kemana aja gitu kan. Kemarin itu udah kejadian udah lama banget gitu. Makanya saya lihat ya, itu mungkin mungkin kita karena mungkin kebanyakan mayoritas Indonesia mungkin kayak seperti itu ya. Tiba-tiba berita yang heboh langsung tiba-tiba prihatin. Nah, makanya saya heran itu. Kok bisa gitu. Coba gimana tanggapan saudara Iqbal? Jadi gini Mas, kalau kita bicara secara kenegaraan ya, negara dulu nih, kita bicara secara negaraan, sebenarnya Indonesia menurut saya nggak pernah diam, dan menurut saya sudah cukup yang dilakukan Indonesia memang sebagai kenegaraan. Contohnya apa? Sampai sekarang Indonesia nggak punya diplomasi sama Israel, itu satu kan, dan itu memang sebagai dari apa bahasanya ya, petata petitinya founding father kita lah, ya Soekarno. Dia sebutkan, tahu sendiri kita pasti kata-katanya, bahwa sebelum memang kemerdekaan Palestina diberikan, di saat itulah negara Indonesia bersama, kan bahasanya gitu. Jadi maksudnya begini, yang dilakukan oleh pemerintahan hingga sekarang masih menunjukkan sebuah keberpihakan terhadap Palestina gitu. Ya kita nggak tahu kalau underbow-nya, nggak tahu gitu kan, kalau yang bermain di bawahnya. Tapi intinya yang apalagi yang terjadi baru-baru ini, yang akhir bulan Ramadan itu, viral videonya pasti kemana-mana. Bu Reno mengatakan, mendatangi PBB dengan mengatakan untuk menindak tegas itu, dan bahasanya ada menyebutkan harus menjelaskan kota Yerusalem itu, bahwa kota tiga agama Samawi itu. Jadi secara negara, kalau saya pribadi sudah cukup sebagai negara gitu, dengan menunjukkan seperti itu, dengan menunjukkan keberpihakan. Bahkan tahun berapa? Tahun 2012 atau berapa saya lupa. Itu ada berita bagaimana pesawat dari Israel yang harus memutar ketika ke Australia. Itu menunjukkan bahwa karena memang nggak punya hubungan diplomasi. Jadi ketika radar pesawat itu sebenarnya tahu, itu kalau mau tuh perusahaan itu Airnav itu, kalau ada yang bercanda di langit itu ada jalan, nggak ada, itu ada pengaturannya. Kalau untuk sebelum terbang itu ada flag plan flopsnya, jadi begitu. Wah, saya sedikit tahu tentang itu ya, karena dulu pernah bekerja di situ. Jadi untuk itu harus ada izinnya. Bagaimana negara yang memang tidak ada hubungan diplomasi aja untuk izin melewati teritorial kita, pasti ya kan. Dari situ aja sudah menunjukkan bahwa kita memang negara yang memang pro terhadap Palestina gitu, yang mendukung kemerdekaannya. Kembali kepada perorangan, atau kita sebut mungkin bahasa sekarang netizen gitu. Yang paling parah itu sebenarnya adalah vonis, atau yang disebut bahkan menjudge dulu gitu, atau segala macamnya. Bahkan kita harus melihat ini, bagaimana yang dikatakan ayahanda kita Pak Haidar Nasir, terlalu sedih ketika rakyat Indonesia sudah menunjukkan beberapa ada yang mendukung Israel. Itu yang saya sebut underbow tadi itu. Ada yang bermain di underbow itu, kita nggak tahu, ternyata sudah masuk atau bahkan sudah berkelompok. Kalau kita sebutkan, kalau kita coba mencari tahu, atau kita coba menerka-nerka ya, mereka pasti sudah bermain. Kita memang mengaku sebagai ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Kita nggak tahu kalau ternyata ateis sudah buat kelompok di mana, kita juga nggak tahu gitu. Tapi ada jejaknya gitu. Jadi Israel pun sudah juga berapa kali memang main bahasanya dengan cara diplomasi mereka, dan masuk mungkin dengan cara ideologi mereka, dengan cara hegemoni mereka. Jangan salah, kaum Yahudi itu tercatat sampai sekarang sebagai manusia terpintar di dunia tuh ya. Maksud saya bukan menakutkan, tapi pintar itu nggak ada gunanya. Bahkan pintar itu nggak ada gunanya. Coba cari satu ayat aja di Al-Quran. Jadi tentang pintar gitu, Allah suruh kita pintar, enggak, tapi Allah suruh kita berpikir gitu. Bahkan ada sebutan, kalau aktivis pasti sering dengar, kalau kita berhenti berpikir itu kita mati kan gitu ya.
Jadi nggak boleh ikutin magician tuh. Kalau katanya kosongkan pikiran. Harusnya bertanya gimana cara ngosongin pikiran gitu. Nggak bisa ngosongin pikiran. Bahkan kita melamun pun ada yang kita pikirkan. Bagaimana nasib, mungkin kita masih muda, tapi kita harus pikirkan bagaimana nasib anak kita nanti makan gitu. Memang bukan waktunya gitu. Tapi intinya memang bicara mental ya itu ya. Bicara bagaimana mental netizen lah bahasanya. Dan itu dimulai memang dari kita. Jangan cuman ikut-ikutan aja tiba-tiba komentar segala macam. Mungkin lebih baik menjadi hacker tuh. Kalau saya dengar kan ada yang pernah menghacker akunnya tentara Israel itu, akun resminya. Kalau saya lihat, kenapa saya bilang resmi, karena memang ada centang birunya tuh. Kalau saya lihat postingannya, dia minta untuk hacker Indonesia dan Malaysia stop, kata dia kan apa yang telah dia lakukan. Bahkan Benjamin Netanyahu sebagai presiden Israel itu pribadinya terbuka semua tuh, data pribadinya. Itu menurut saya tuh lebih keren tuh gayanya tuh. Kalau secara Islam tuh ada hadisnya, jadi sombong di atas orang sombong itu sedekah. Itu hati-hati dalam memahaminya. Tapi maksudnya sombong di atas orang sombong itu sedekah, itu mereka sombong. Israel tuh mereka ingin menguasai dunia. Bahkan sebutkan bahwa mereka itu mengetahui ayat Allah katanya kan, tapi mereka mencoba menipu Allah dan semata-mata mereka hanya bermain di pikiran mereka sendiri kan begitu. Itu berarti sombong mereka. Kalau kata Rasul untuk menasehati orang sombong itu dengan sombong gitu. Sombong ya tentu dengan cara kita. Karena orang sombong itu dia melakukan hal yang dia tahu. Itu dia tahu salah, tapi dia buat. Atau gimana tuh? Dan dia buat dengan sebagus-bagusnya, dengan kepintarannya. Dan dia bukan orang bodoh. Jadi kita harus perlu belokkan pengertian makna pintar sampai sekarang nih. Apalagi bagi kita kaum intelektual yang mengaku sebagai mahasiswa, dan Muhammadiyah lagi yang selalu dibangga-banggakan terhadap gelarnya profesor gitu kan gitu. Itu kita harus maknai bahwa bukan cuman gelar atau bahkan cuman pintar itu baca buku saja gitu. Kita harus mengetahui kalau makna Iqra ketika wahyu pertama disampaikan itu, Rasul disuruh memang membaca jazirah Arab itu di atas gunung itu, baca gang-gang kecilnya, gang semutnya, kayak gitu. Berarti masyarakatnya yang perlu, jaringannya gitu kan kalau bahasa kita sekarang. Bagaimana kita bersama teman kita, baikkah kita, apakah kita dianggap baik atau tidak, apakah dianggap buruk kan begitu. Jadi kalau dalam seni komunikasi itu ketika kita berbicara dengan lawan bicara, entah itu seorangan dengan kelompok atau seorangan dengan seorangan atau seorang dengan dua orang, itu kita harus mampu menjadi orang yang mendengar perkataan kita gitu. Biar kita tahu apa yang mau kita sampaikan itu baik atau tidak, atau diterima atau tidak dengan yang mendengar. Jadi komunikator yang berbicara harus mampu menjadi bagaimana orang yang mendengar perkataan kita. Itu seni dalam berkomunikasi. Ini. Oke, tadi netizen Indonesia memang ya kalau saya nangkap memang ya masalah untuk netizen ya. Memang kalau netizen Indonesia itu jujur kurang untuk baca, maksudnya langsung menjudge gitu tanpa tahu permasalahannya itu apa gitu kan. Tapi yang saya tertarik tadi masalah hacker ya. Apalagi emang ada salah satu orang yang pinter hacker, salah satu akun siapa, Benjamin Netanyahu. Memang saya sudah dengar informasi itu, udah cuma sekelebat doang denger ya. Memang tuh dengan cara seperti itu aja itu menurut saya sudah membuktikan kecintaan Indonesia terhadap Palestina tanpa berkomentar dengan aneh gitu kan, tanpa harus menjudge inilah itulah gitu kan. Dan juga mungkin tidak semua orang bisa seperti itu mungkin.
eh, kebanyakan orang Indonesia itu hanya bisa berkomentar pedas dan hanya bisa mengeluarkan cuitan saja gitu kan. Ya itulah, memang orang Indonesia memang kurang pintar membaca, maksudnya kurang tahu informasi yang sedang terjadi itu apa. Memang saya memang akuin itu. Sama saya juga kadang juga memang kurang baca, tapi setidaknya saya nggak ikut komentar gitu tanpa tahu penyebabnya. Nah, kemarin saya dapat info, maksudnya saya dengar info kalau Muhammadiyah itu banyak berperan penting dalam eh, konflik dalam kemanusiaan ya. Nah, apakah saya jujur belum tahu ya namanya tentang kemuhammadian, karena saya dulu juga saya memang masih awam, saya karena dulu mualaf jadi saya masih awam banget mengenai tentang Muhammadiyah, tentang NU gitu kan. Apakah memang Muhammadiyah dulu emang seperti itu, bukan tradisi ya Sabi ya, tapi eh kemanusiaannya sama sesama gitu. Coba mungkin agak dijelasin sedikit mungkin ya. Oke. Oke ya. Ini udah ke Muhammadiyahan berarti. Iya. Kalau di DAM ini screening wajib ini. Jadi kalau ditanya tentang Muhammadiyah, berarti peran dan letaknya. Kenapa ditanyakan? Mungkin pertanyaan Mas Jonathan, kenapa muncul? Menurut saya kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Pasti karena Muhammadiyah yang membuat lumayan heboh lah ya, ya kan? Eh, Karena sempat viral juga. jadi begini, kalau tentang Muhammadiyah, kalau kita bicara kemanusiaan itu ya, Muhammadiyah menawarkan bagaimana proses Islam itu, bahwa Islam memang datang. Islam itu asal katanya adalah kan salama yusalimu gitu, berarti selamat gitu kan artinya. Jadi Muhammadiyah itu memang hadir dari bagaimana dulu. Dan ingat ya, Muhammadiyah kalau disampaikan ideologi, bahwa ada bukunya dari Pak Haidar Nasir, ideologi Muhammadiyah sebutannya. Jangan anggap aliran atau bahkan lebih dari hal itu. Jadi analogikan aja, Muhammadiyah ini hanya sebuah warna yang kita dalam berislam ini harus semangat dalam warna itu gitu. Kamu warna apa gitu? Aku warna merah. Oh, aku warna hijau. Ya udah, kita sama-sama jalan. Oh, katanya layaknya pelangi indah gitu. Itu analoginya. Terus apa bedanya? Enggak ada bedanya gitu. Itu sama kayak mungkin analoginya dari Jakarta ke Bandung, yang satu lagi dari Tangerang ke Bandung, beda jam doang gitu. Atau bahkan sampainya sama gitu, tujuannya juga sama gitu. Jadi kalau tanya Muhammadiyah tentang kemanusiaan, itu merupakan memang cikal bakalnya hadirnya, kalau katanya tuh teologi al-maun itu kan. Jadi bagaimana disebutkan dalam ayat pertama itu, tahukah kamu yang mendustakan agama gitu adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin gitu, dan tidak menghargai anak yatim kan gitu. Jadi memang dulu di Kauman, desa Kauman itu, kita coba tarik sejarah sedikit. Ada seorang yang namanya dengan Muhammad Darwis, yang akhirnya berubah menjadi Ahmad Dahlan itu dia hadir itu di saat itu melihat bagaimana kaum pribumi ya sebutannya lapar, dan bagaimana dia mau ada pendidikan, makan untuk hari esok aja dia alhamdulillah gitu gitu. Jadi yang dia lakukan sebelum masuk ke otak, paham nggak? Itu dia beri makan dulu, dia mandikan, dia bersihkan. Waktu itu boleh kita lihat filmnya kalau teman-teman mau lihat di film Sang Pencerah itu. Dia mandikan, dia beri makan, baru dia isi otaknya gitu. Apakah langsung muncul pertanyaan apa yang diisinya tentang Muhammadiyah? Belum ada Muhammadiyah waktu itu. Jadi dia isi, baru dia isi ilmu gitu, agar mereka mampu berdiri nanti ketika memang sudah waktunya mereka bukan hidup dengan orang lain, sudah hidup dengan kaki sendiri.
Bukan maksud kita harus dengan egois hidup sendiri, enggak. Manusia butuh tetap orang lain, tapi pemikirannya harus merdeka gitu. Harus merdeka dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini ketika muncul pertanyaan tentang bagaimana Muhammadiyah, jadi kemanusiaan itu udah fitrahnya manusia loh gitu. Jadi Islam menunjukkan bagaimana sebenarnya kamu itu manusia memang dilahirkan untuk itu gitu. Itu logika Islam mengantarkan. Uh, Maka Islam agama yang paling masuk logika, dan bahkan logikanya boleh diuji. Al-Quran, ketika Al-Quran bilang muncul gitu, Al-Quran yang menyebutkan uji, kamu belum Islam gitu, kamu bahkan belum baca Al-Quran, belum bisa bahasa Arab, ada terjemahannya, kamu uji ini Al-Quran gitu, kamu cari satu ayat dan kamu cari sama dengannya. Di zaman masa Rasul angkat tangan, yang dulu yang paham Arab-Arab bahkan mungkin lebih fasih ya pastinya, dengan Arab sastranya mungkin bahkan ya, dia angkat tangan, oh bukan, ini kitab bukan buatan manusia, disebutkan begitu. Yang menyebutkan ya musuh Rasulullah waktu itu, yang memusuhi Islam, disebutkan bahwa Al-Quran memang buatan manusia, dia nggak bisa buat yang serupa, satu ayat aja di Al-Quran itu. Jadi kalau tentang kemanusiaan memang itu sudah menjadi fitrah, karena manusia fitrahnya adalah kasih dan sayang gitu. Kalau mau lihat contohnya, itu ada penelitiannya, manusia yang kasih sayang adalah ketika di jalan ada yang kecelakaan, pasti dikerumunin kan gitu. Nah ya mungkin kalau kita bicara itu pasti di Indonesia katanya, kalau bicara negara-negara lain belum tentu dikerumunin. Berarti kalau negaranya seperti itu, negara yang disebutkan ketika ada yang jatuh atau kecelakaan tidak dikerumunin, berarti negara yang udah kehilangan nalarnya. Ya saya pernah dengar yang begitu tuh katanya Jepang, ketika rame-rame lagi jalan tiba-tiba ada yang pingsan tuh, itu nggak ditolong karena orientasi mereka memang sudah tentang bagaimana realistisnya gitu, kerja katanya kan segala macam, tapi nggak kayak gitu semua pasti gitu kalau kita bicara. Makanya nggak bisa secara memang oh general kita anggap manusia seperti itu. Jadi kalau kita pandang Muhammadiyah, kenapa saya bawa Islam, karena Muhammadiyah nggak bisa lepas tanpa Islam. Bahkan cita-citanya menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kembali pada yang sebenar-benarnya. Jadi maksudnya sebenar-benarnya ini Al-Quran dan hadis gitu. Dan Al-Quran dan hadis pun jangan pula anggap Muhammadiyah, ini yang sering saya dengar ya, kenapa saya mau bawa ini, jangan pula anggap Muhammadiyah wah kuat betul, langsung Al-Quran nih, langsung hadis, harusnya punya guru dulu gitu. Muhammadiyah nggak pernah melarang, Muhammadiyah tuh nggak pernah melarang untuk berguru tuh. Tapi menurut saya karena saya juga lahir di Sumatera, itu bagaimana Minang dalam sebutannya bahwa peribahasanya bahwa alam takambang jadi guru, itu maksudnya adalah alam terkembang ini jadi guru gitu. Jadi diajarkan bahwa apapun bisa jadi guru gitu, alam terkembang pun bisa jadi guru. Bagaimana kita mau mendengar aja dan mau mengambil ibrohnya dan manfaat setelah itu bagi diri dan teman-teman serta keluarga kita, pastinya yang sekitar kita, yang dekat dengan kita. Mampu nggak kita menghadirkan vibe yang positif bagi mereka, kan itu. Jadi Islam pun mengajarkan manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, kan itu manusia terbaik disebutkan. Bukan orang Islam terbaik ya atau orang Muslim terbaik, tapi manusia terbaik gitu. Jadi yang belum Islam pun ketika dia bermanfaat bagi yang lainnya, dia masuk dalam konsep manusia terbaik dalam Al-Quran itu, padahal dia belum Islam gitu, misalnya begitu. Jadi Muhammadiyah kalau bicara kemanusiaan itu sudah tidak berbanyak bicara. Makanya ketika mungkin teman-teman lihat viral bagaimana di komennya ya, tentang wah banyak nih gitu kan, oh berapa miliar, 15 miliar, ini kalau untuk bangsa sendiri bagus nih, oh ternyata lebih cinta bangsa lain daripada bangsa sendiri. Buset kan, itu mereka kemana aja dari dulu gitu. Padahal bagaimana COVID ini hampir berapa triliun habisnya Muhammadiyah, habis tuh berapa sekolah Muhammadiyah ini, berapa PTM perguruan tinggi, berapa rumah sakit. Kita kita nggak mau sebut-sebut, kita nggak mau. Tapi kadang manusia yang memaksa kita untuk minta sebutkan itu gitu. Karena dia selalu minta, tanyain segala macam. Muncullah sebutan sombong di atas orang sombong itu sedekah. Kita sombongkan gitu. Bahasanya begitu Muhammadiyah yang ditunjukkan, tapi bukan dalam konteks sombong sesungguhnya gitu.
Oh, ini aku ada ini, aku ada ini. Sejak dulu kan baru-baru ini nih dia up Muhammadiyah tuh ternyata banyak aset segala macam gitu kan. Sampai ketika ada berita bahwa Muhammadiyah ingin buat bank sendiri, bisa kacau nanti bank-bank syariah katanya kan begitu. Kita lihat beritanya. Ya, intinya Muhammadiyah ini hadir memang bagaimana ingin mewujudkan juga cita-cita negara pastinya. Dalam Islam juga disebutkan bahwa negara merupakan konteks wajib dalam beragama tuh. Kita harus mencintai tanah air itu menjadi sebuah hal yang wajib juga bagi agama kita, agama Islam ini. Jadi bagaimana kita mengambilnya aja, mengambil yang mana baik dan benarnya. Bagaimana nalar berkata gitu. Jangan terlalu jauh berpikir karena nalar itu yang paling dekat sama kita sebenarnya. Bagaimana pikiran kita, bagaimana sehatnya nalar itu. Nah, itu yang membuat kita nanti nggak akan terlalu banyak tanya hal yang nggak penting. Tapi kita akan menanyakan hal yang memang menjadi masalah dan penting gitu. Hal yang mungkin kedepannya akan menjadi kemaslahatan itu yang perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena gini, manusia sekarang apalagi netizen Indonesia kalau menurut saya membicarakan sesuatu yang beda kan lucu. Sesuatu udah beda, ya udah ngapa dibicarakan? Kenapa nggak kita bicarakan hal yang sama? Maksudnya hal yang sama gini, kita bicarakan entaskan kemiskinan. Coba kita sebutkan seluruhnya gitu. Dan kita katakan kepada semua orang, kira-kira ada nggak yang nolak? Tiba-tiba nih misalnya, oh ngapain kita entas kemiskinan? Nggak ada kan pasti. Pasti orang akan terima, oke ayo gitu. Nah itu tuh. Itu yang ketika perut sudah dipenuhi atau bahkan bagaimana punggung telah naik, disitulah manusia mampu bekerja gitu kan, mampu berpikir bagaimana mau bekerja gitu. Makanya tadi saya baru dapat juga dari dosen saya, nggak ada tuh cerita pemimpin yang menyalahkan masyarakatnya, pemimpin yang menyalahkan rakyatnya. Jadi kayak gini, Pak saya lapar gitu, tiba-tiba pemimpinnya, ya kamu tanam beras sendiri gitu. Oh, itu udah kayak rezim sekarang kan gitu. Dia kan nggak bisa begitu gitu, nggak bisa begitu. Dia yang menyediakan sebuah negara nih, dia harus yang mampu memberi saran yang baik gitu. Bahkan Umar sebagai kalau presiden kita menyebutkan jangan pilih pemimpin yang memang meminta jadi pemimpin dan dia menganggap ketika dia yang jadi pemimpin bahwa itu adalah ujian paling berat baginya. Dia yang paling hina di antara teman-temannya gitu loh. Kalau hipotesa dari saya karena dia yang hampir bunuh Rasul segala macam bagaimana kerasnya gitu. Dan ketika dia jadi pemimpin yang sebut belusukan segala macam gitu kan kalau kita lihat ceritanya gitu. Iya, tapi tadi untuk pemimpin emang kalau saya lihat ya kebanyakan yang nyalainnya ke rakyat ya. Saya juga saya juga heran sebenarnya tuh kok bisa maksudnya pemimpin kok nyalain rakyat gitu kan. Padahal kan rakyat itu harusnya dilindungi sama pemimpinnya, bukan pemimpin yang minta perlindungan rakyat kan. Tapi oke lah, it's okay lah. Kita nggak perlu ceritain itu karena memang udah kenyataannya kayak gitu. Iya. Tapi tadi kembali ke Muhammadiyah. Saya tertarik banget sama masalah bahas tentang Muhammadiyah memang secara mendetil ya. Karena memang di kampus pun juga mungkin gak terlalu detail ya mengenai tentang Muhammadiyah. Yang saya tahu yang Muhammadiyah itu adalah agama yang apa sih agama yang benar sebenar-benar ya kan agama yang kembali bukan yang ajaran yang terjadi sekarang sih itu. Eh Memang kalau misalnya kita bicarain ini memang agak sensitif ya. Cuman saya tertarik sama sejarahnya tadi gitu kan. Mengenai tentang perjalanan Muhammadiyah gitu kan. Memang eh bahkan kita ketika kita di AD pun juga kita pasti bakal ditanya tentang Muhammadiyah itu apa. Memang saya memang saya tertarik gitu kan membahas tentang sejarah itu. Nah, tapi ada juga yang saya heran juga mengenai tentang perbedaan dengan NU. Nah, ini yang eh, saya masih bingung gitu. Kenapa selalu dibedakan gitu kan? Padahal kita tujuannya sama. Mungkin karena mungkin Muhammadiyah dengan itu mungkin ada suatu perbedaan ya. Tapi saya
Jadi nggak tahu perbedaannya itu di mana. Mungkin Ketum bisa jelasin gitu mengenai tentang perbedaan Muhammadiyah dengan NU gitu, karena ini juga saya juga belajar juga nih ya tentang sejarah, bukan hanya eh mengenai tentang konflik yang ada gitu kan, tapi eh asal usulnya gitu. Kenapa bisa ada perbedaan gitu tentang Muhammadiyah dengan NU? Oke ya. Sebelum jauh tentang perbedaan itu, saya cerita sedikit. Saya asalnya dari Pekanbaru kan. Saya ini aslinya memang seorang yang Muhammadiyah. Maksudnya gen gitu ya. Keluarga gitu. Memang Muhammadiyah lah bahasanya. Tapi kalau ditanya Pekanbaru itu kebanyakan Muhammadiyah PNU, saya nggak pernah tahu. Dan ibu saya itu Muhammadiyah, hampir sekampung juga orang Muhammadiyah. Dan orang selalu sebut kentalnya Muhammadiyah itu kan memang di Sumatera, apalagi Minang. Dan itu boleh dilihat faktanya. Dan selama di Pekanbaru, orang tua saya nggak pernah memaksakan, mungkin ini dalam pandangan lain ya, mungkin SD harus Muhammadiyah, SMP harus Muhammadiyah, enggak. Tapi ibu saya mengajarkan mau SD di mana kita usahakan, bahasa saya begitu. Mungkin bisa menjadi pelajaran apa yang cara ibu saya mendidik anak, dan inilah saya anaknya, bahasa saya begitu. Dan ketika SMP pun saya maunya negeri gitu, nggak pernah bicara tentang sekolah Islam gitu ya. SD negeri, SMP negeri. Dan ketika lulus SMP saya tergoda lah bahasanya ya, sama teman saya yang dulunya MTS. Dia sebutkan bahwa MTS pelajarannya banyak, kayak bagaimana di waktu, jadi kalau di Pekanbaru itu ada namanya MDA, Madrasah Diniyah Waliyah. Maksudnya apa? Itu ketika SD. Nah, jadi saya misalnya SD dulu, misalnya sekolah jam 7 pagi, masuk pagi, pulangnya jam 12 siang, jam 1 siang saya sekolah lagi. Itu MDA namanya, sekolah tentang Islamnya. Gitulah. Dan sekolah itu ada di masjid-masjid gitu. Dan terus ketika lulus SMP saya ingin MAN gitu. Mau nggak mau MAN gitu. Kenapa nggak mau SMA negeri ditanyain? Kan pokoknya mau MAN aja. Sebenarnya saya nggak sampaikan bahwa saya tergoda sama teman saya yang di MTS, karena ketika pikiran saya kalau saya di SMA takutnya tambah hancur gitu ya. Takutnya nggak tahu apa-apa tentang bagaimana agama. Terus mau saya sampaikan begini, bagaimana liberalnya, bagaimana berbebas pendapat gitu dari ibu saya ketika saya ingin sekolah di mana gitu ya. Padahal uh, jadi nggak berlebihan dalam Muhammadiyahnya. Nah, ambil kata kunci nggak berlebihan dalam Muhammadiyahnya. Jadi ketika akhirnya lulus SMA, yang mau saya ambil di sini di Pekanbaru itu nggak pernah saya merasakan ada perbedaan antara Muhammadiyah NU. Sekelas kalau kita bicara di sini kunut ya, itu hal-hal yang sering disebut beda gitu. Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut gitu. Habis itu di pakai Bismillah dizaharkan dan Bismillah disirkan. Itu apa ya? Itu bicara fikih yang sebenarnya dua-duanya benar. Dan terus apa yang kita permasalahkan, itu yang saya sebutkan. Ada hal yang sama, itu ada hal yang beda, itu kita perdebatkan. Padahal ya pakai yang mana oke. Dan ingat, saya pernah tanyakan kepada orang tua saya tentang takbiratul ihram yang dua. Kan kita tahu pasti yang ada kabiro dan satu Allahumma bait baini ya. Saya tanyakan, kenapa ini ada dua gitu sama ibu saya. Terus ibu saya nanya, ya memang ada dua gitu. Ya terus saya mau baca yang mana gitu? Apa dua-duanya? Enggak. Mana yang hafal? Kabiro, saya bilang. Itu pertanyaan saya ketika SD. Ya udah baca itu gitu. Mana yang waktu itu hafal gitu. Dan ketika memang saya di Muhammadiyah, ketika saya baca lagi dan yang lainnya, dan memang kebetulan juga saya harus berkadaran memakai Allahumma bait baini ya. Ya saya terbiasa Allahumma bait baini. Terus nggak ada pendirian, enggak juga. Bagaimana pahala atau diterimanya ibadah kita itu urusan Allah. Allah juga nggak pernah nuntut kita tentang hasil kan. Allah nyuruh kita menang lah, nggak pernah begitu. Allah nyuruh kita berproses gitu. Terus maksud saya adanya perbedaan itu hanya bagaimana orang yang memang berlebihan terhadap itu.
Kalau kata guru bangsa Cokroaminoto kan ideologi itu nggak ada yang salah satupun. Berarti kita udah bahkan mungkin bicara komunis ya, kan gitu ya. Kalau di Indonesia pasti hal yang tabu sekali itu kalau kita bicara ideologi itu. Tapi bahkan sosialis komunis itu dari anak kandungnya sendiri yang menghadirkan itu ke Indonesia gitu. Nggak diterima ya mungkin karena ada beberapa yang berlebihan terhadap itu. Bahkan guru bangsa Cokroaminoto ingin menyampaikan kalau kamu berlebihan terhadap hal itu, dan Allah memang nggak suka terhadap yang berlebihan. Maksudnya begini, kita nggak boleh berlebihan, tapi kita harus mengakar. Kalau kata ayahanda Pak Haidar Nasir, kita dalam beragama itu kita nggak boleh luntur, kita boleh lentur, tapi nggak boleh luntur, gitu. Kita boleh lentur, fleksibel kemana. Itu yang konsep umat al-wasaton. Kalau di Muhammadiyah umat pertengahan itu kita paham kanan tapi tahu kiri gitu. Jadi kita mengerti nanti kita akan berpandangan seperti apa yang mau kita bahas ke depannya. Nah, berarti baca. Terus kalau nggak suka baca gimana? Ya dengar, tanya, banyak tanya. Ya banyak tanya juga, jangan kayak Bani Israel juga. Banyak tanya yang dimaksud Bani Israel tuh kita udah tahu jawabannya, kita tanya gitu. Jangan gitu. Coba mencari pertanyaan yang kita butuh pemahaman terhadap hal itunya. Tanya kepada yang memang patut untuk ditanyakan. Ah, itu yang dimaksud dengan berguru. Dan berguru kepada siapa aja. Mungkin seumuran sama kita atau yang di bawah umur sama kita lebih paham sama kita, apa jadi halangan untuk kita bertanya sama dia gitu. Kalau analogi yang sering dipakai itu konsep gelas kosong, ya kita pakai seperti itu gitu. Jadi pemahaman di sini ketika menganggap beda Muhammadiyah itu nggak ada beda. Mungkin teman-teman boleh nyari bukunya. Ada bukunya tentang Muhammadiyah itu NU. Ada. Dan disampaikan bahwa saya lupa namanya itu, jika orang yang benar-benar sudah Muhammadiyah dan tingkatannya mungkin pemahamannya sudah tinggi, lengkap lah, udah mengerti betul tentang Muhammadiyah, berarti dia NU. Sebaliknya orang yang NU yang udah memang mengetahui betul NU dan dia paham betul NU sampai hafal khatam bahasanya, itu dia Muhammadiyah. Yang membedakan fikih ya sudah gitu loh. Saya jujur sampai sekarang memang kunut dulu pernah saya hafal kalau bahasanya gitu. Bahkan dulu pernah ada kejadian imam besar dari Madinah itu jadi imam di Istiqlal di Jakarta ya. Dia tahu tentang permasalahan orang Indonesia, perbedaan tentang bismillahnya dibesarkan, disirkan atau dijaharkan. Jadi waktu itu sholat maghrib, ini ceritanya. Jadi ketika rakaat pertama, bismillahnya dia zaharkan, gitu. Dia besarkan nih bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim katanya kan, gitu. Ketika rakaat kedua, dia sirkan. Jadi langsung tuh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung gitu. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa kalian itu berdebat kayak gitu jangan sampai berlebihan. Ini boleh nih. Kita boleh nih bahas kenapa Al-Fatihah ada yang sihir, ada yang disir, ada yang dizaharkan. Oke, kita bahas. Setelah itu jangan jadi masalah. Jangan pula jadi musuhan, kan lucu. Harusnya ketika kalian berdebat gitu yang ketawa yang nggak sholat. Kan gitu. Ya, gimana loh? Masa hal yang sebenarnya itu dua-dua benar tapi masih diperdebatkan. Coba ambil konteksnya untuk menyatukan gitu. Apalagi yang membedakan pemimpinnya atau orang-orangnya segala macam. Enggak. Sampai sekarang kalau kita bicara NU, saya selalu salut dengan NU yang menawarkan bagaimana penerapan agama dengan menurut saya yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Dari anak SD, dari TK hingga SD sampai memang SMP SMA gitu. Makanya kurikulumnya dipakai itu. Kurikulum NU itu kan dipakai seluruh Indonesia. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa merumuskan ya, mentafsirkan bagaimana caranya NU, tapi menurut saya itu keren bagaimana dia menggambarkan Islam dengan wali songonya gitu kan, dengan yang lainnya itu menurut saya diterima sama semua kalangan. Itu dakwah yang keren itu. Itu dakwah yang benar-benar baik. Bagaimana dengan sholawat gitu kan. Terus orang Muhammadiyah nggak boleh berselawat. Wih, jangan salah, saya pemain marawis juga gini kan. Ya kita tetap berselawat. Cuman kadang Muhammadiyah lebih mengedepankan kalau menurut saya nih, Muhammadiyah tuh lebih mengedepankan bagaimana liberal dia atau bagaimana nalar dia gitu. Terus NU nggak pakai nalar, pakai. Tapi dia
layaknya seorang guru, makanya dia lebih pakai kata ulama itu kan, Nadatul Ulama itu. Bagaimana sikap seorang guru gitu. Itu lebih baik di mana kita menempatkan diri loh gitu. Karena adil itu pengertiannya kan bukan sama rata gitu. Tapi pada tempatnya itu pemahaman tentang adil. Makanya kalau ada perempuan, kalau saya kesetaraan gender gitu kan, kalau kata perempuan saya nggak suka tuh. Apa yang mau disetarakan gitu? Apa yang mau disetarakan? Coba penempatan gender pada tempatnya itu boleh lebih baik kata-katanya gitu. Feminisme perempuan, apalagi kita mengaku muslim, itu harusnya bukan mengikut apa yang disampaikan tentang kesetaraan gender tuh segala macamnya kalau menurut saya ya. Karena bukan adil tuh bukan setara tuh. Kalau setara mau gimana nantinya gitu. Masa eh, pimpinan atau yang memang harus mampu menjadi penasihat disetarakan gitu ya. Padahal dia udah belajar sampai S3, tapi yang jadi presiden misalnya S1 gitu. Misalnya begitu. Ya, ya begitulah. Iya. Oke. Iya ya, ya memang banyak sekali memang perbedaan ya, masalah perbedaan. Bahkan sebenarnya Muhammadiyah dengan NU pun juga sebenarnya itu menurut saya sama aja, cuman jalannya yang beda. Yang penting tuh berbeda jalan tapi tujuannya sama gitu kan. Orang juga makanya kebanyakan nih yang gini nih orang Indonesia ini, makanya yang saya heran itu suka sekali membesar-besarkan masalah gitu kan. Padahal itu masalah kecil, masalah yang gak begitu penting, tapi dibesar-besarkan. Kita ini Islam bersaudara, tapi suka sekali namanya berdebat yang menurut saya ya gak perlu diperdebat, gak penting gitu. Yang penting itu tujuan. Kita punya Tuhan sama, ya Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah dengan NU ya sama aja. Itu. Cuman mungkin kalau yang saya tangkap mungkin perbedaannya di jalannya doang. Itu memang saya tangkap itu. Dan juga ya kayak biasa ya, sholat kita biasa kita baca kabiro, terus nih kita berbeda lagi di Muhammadiyah bacaannya kan. Memang kita tidak maksudnya gak memaksakan juga gitu kan. Ya kalau lu hafal ya itu ya udah itu aja gitu. Gak perlu nggak perlu lu perdebatin gitu. Tapi memang kita bicara orang Indonesia ya, kebanyakan Indonesia kebanyakan memang yang berdebat ya seperti itu gitu. Bahkan belum lama-lama ini kalau salah kejadian NU sama Muhammadiyah mungkin masih ada konflik nggak tahu ya. Belum, saya dengar-dengar isu memang masih ada aja yang berdebat masalah itu gitu. Makanya saya pernah bertanya sama salah satu dosen AIKA juga, bertanya eh, apa sih perbedaan NU sama Muhammadiyah sebenarnya. Padahal kita itu punya satu Tuhan, ibadahnya sama, tapi apa yang harus diperdebatkan gitu. Itu pernah banget saya tanya itu sama dosen. Dan dosen itu jawab ya memang itu orang Indonesia apa-apa itu suka banget memang memperdebatkan hal yang nggak penting gitu. Dan pas saya DAD, saya ingat banget pas DAD itu saya dengar dari salah satu demis juga bahwa cara Muhammadiyah dengan cara NU itu memang berbeda, tapi saya memang masih bingung. Masih mungkin karena mungkin saya sering dengerin omongan orang ya, jadi saya juga masih mengerti, tapi saya suka dengan cara penjelasan ketum Iqbal, karena menurut saya memang nggak harus diperdebatkan, memang benar itu kan, memang karena memang asal orang Indonesia aja yang suka sekali membesar-besarkan masalah gitu. um,
Makanya saya mungkin itu aja kali. Mungkin ada lagi ya, ketua ketum Iqbal, mungkin ada yang mau ditambahin mungkin, mengenai tentang eh, sejarah atau enggak apa. Makanya saya tertarik sekali makanya membicarakan masalah sejarah gitu. Apalagi ada salah satu kawan yang mengerti tentang hal itu gitu. Mungkin ada yang ditambahin mungkin. Oh, berarti masih bahas yang tadi nih. Apa? Apa udah kesimpulan? Kesimpulan aja. Ya deh, kalau memang bahas sejarah ada yang menarik sebenarnya. Yang mungkin teman-teman semua juga harus tahu tentang yang membawa ini Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan satu guru nih. Dia punya satu guru nih, ada Kiai Haji Soleh Darat itu kan namanya. Jadi dan dia dulu berafiliasi juga berdua gitu. Kalau ditarik lagi, saya pernah lihat di ceramah Ustaz Hidayat itu ditarik-tarik lagi, itu mereka ada hubungan saudara bahkan. Paham nggak? Jadi apa yang perlu diperdebatkan gitu? Kalau mungkin mereka hidup nih masih sekarang, mungkin nangis gitu kan, melihat bagaimana yang kita debatkan. Dan ingat, yang berdebat itu hanya orang-orang, menurut saya orang kecil, orang kerdil bahkan sebutannya, yang memperdebatkan itu. Boleh kita perdebatkan dalam konteks intelektual nih, supaya kita dapat pemahaman baru atau ilmu baru. Setelah itu, atau kita dalam berdialektika, setelah itu keluar udah gitu loh, jangan menjadi masalah. Dan ingat, petinggi itu kita nggak pernah kan lihat Pak Haidar Nasir sama Pak Said Akil berdebat gitu, nggak pernah. Jadi orang yang memang udah paham atau yang bahkan sudah memiliki pemahaman yang memang tinggi terhadap itu nggak pernah berdebat, insya Allah lah, semoga jangan sampai lah itu, karena pasti pengaruh mereka besar, mereka yang membawa sebagai pemimpinnya bahasanya ya. Dan itu sejarahnya. Dan kalau tentang Muhammadiyah, kalau supaya teman-teman lebih bersemangat lagi tentang Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ini yang dibawa dia kalau sama Ahmad Dahlan bukan sebuah pengakuan ketika membawa organisasi ini. Maksudnya sebuah pengakuan apa? Kenapa nggak Dahlaniyah kan gitu? Saya pernah nanya gitu. Kan Ahmad Dahlan, kenapa Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad kan gitu artinya? Karena memang nggak mau ada pengakuan terhadap itu. Ketika dibuat hidup-hidupilah Muhammadiyah kata Kiai Ahmad Dahlan itu, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maksudnya apa? Muhammadiyah ini tempat kita buang duit kita. Jadilah dokter, jadilah insinyur gitu kan. Jadilah apa yang mau kita ingin, tapi setelah itu uang itu putarkan gitu. Nah, kita bicara tentang konteks ekonomi atau uang, kita putarkan. Akal juga kita putarkan gitu. Ilmu juga kita putarkan di Muhammadiyah gitu. Kita lihat terdekat aja loh. Misalnya saya sekarang di IMM, saya punya kesempatan untuk memang buang entah duit saya nanti atau bahkan ilmu saya nanti ya di IMM. Ya udah gitu. Di IMM, dan memang salah satu ortom dari Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ketika kalian debatkan selalu, dia juga gak akan merasa kecil gitu. Kalian aja terus yang akan jadi kecil. Jadi layaknya Palestina Israel tadi itu segala macam yang kita panjang bicarakan, terhadap semua nanti yang teman-teman alami juga, tadi keluarga atau sama teman atau sama siapa, jangan fokus ke masalahnya loh gitu. Oh terus kita fokus ke penyelesaian masalahnya, enggak juga. Ya pandangan kita dulu aja, nalar kita dulu aja berbicara terhadap masalah itu. Nalar kita udah sehat belum kita melihat masalah itu? Kalau nalar kita udah sehat, ya kita nggak akan mempermasalahkan masalah yang kecil. Tapi kalau nalar kita sehat, kita tahu oh ini masalah besar. Nah, didudukkan secara bersama. Makanya diajarkanlah bermusyawarah gitu. Ya kalau bicara kesimpulan tentang musyawarah, kita tahulah kita sebentar lagi akan menghadapi musyawarah ya. Kan gitu. Intinya bermusyawarah dengan baik itu kan, semoga dan teman-teman eh, bukan jadi ajang yang bagaimana tiap tahun yang menjadi pemecah atau yang lainnya. Semoga menjadi ajang yang baik bahkan untuk kita mendapat ilmu baru, bagaimana nanti mungkin di hari hanya kita berdialektika, di saat ini kita bagaimana membangun kredibilitas satu yang lainnya. Dan itu menjadi pelajaran memang, dan bukan untuk jadi alasan melupakan ikatan atau bahkan membenci satu sama lain, kan lucu gitu. Jadi bangunlah politik tanpa melupakan ikatan itu. Kalau kalian melupakan ikatan, buang aja lah kata ikatan yang ada di depan I dalam MM itu kan.
Ya dia jadi MM aja tuh, mahasiswa Muhammadiyah aja kita jadinya kan. Jadi mungkin seperti itu ya kesimpulannya, semangat terus dalam ber-MM, temukan kebanggaan dalam ber-MM ya. Kalau teman-teman harus temukan kebanggaan biar teman-teman sendiri punya arah. Jadi bagi struktural juga cari jalannya bagaimana untuk kader-kadernya menjadi sebuah kebanggaan IMM itu. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman ada yang mau aktifnya memang nih tentang podcast gitu kan, kayak maksudnya kan Mas Jonathan ya udah gitu difasilitasi ya sama IMM Teknik dan yang lainnya untuk mungkin untuk pasti diri saya sendiri di komisariat yang saya jadi amanahkan sekarang ya. Semoga tetap baik dan tetap berisi intinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke, eh, pembicaraan yang menarik dari konflik, sejarah, sampai perbedaan pendapat. Ini menurut saya sendiri, saya paling senang untuk ngebahas-bahas kayak gitu sebenarnya sih. Oke, terima kasih buat Ketua Ketum Iqbal yang sudah datang hadir malam hari ya. Harusnya kita janjian setengah 8, jadi setengah 9 lebih, tapi it's okay. Thank you banget udah hadir. Next mungkin kita undang lagi. Insya Allah siap ya. Kita mungkin bahas-bahas yang lain, kita ngobrol-ngobrol yang lain lebih dalam mengenai tentang konflik dan perbedaan. Oke, sekian mungkin dari teknik ya, IMM Teknik. Terus berjaya, tetap semangat buat teman-teman FISIP yang menjalankan prokernya. Tetap semangat juga buat Tum Iqbal ya. Tetap jaga kesehatan, tetap solidaritas ya. Tetap apalagi bentar lagi kita udah ngadepin musyawarah yang sedang panas-panasnya. Ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.